mungkin yang bisa menguatkan kita semua tuh, walaupun orang sering bilang, yang adalah ini fakta ya, artinya gini, kita semua menghadapi badai yang sama, tapi kita ada di perahu yang berbeda. Kalau dampak ke musisi, dampak ke industri musik dan terutama musisi pada khususnya ya, ini memang jujur berat sekali, terutama untuk teman-teman musisi yang pemasukannya itu adalah dari bermain musik secara reguler kayak di kafe-kafe. Karena mereka itu benar-benar main musiknya tiap hari, dapat gajinya dari situ. Ya udah deh, virus Covid gini deh. Kita ini aja deal-dealan aja nih ya. Maksudnya kamu juga udah jangan bikin aneh-aneh di badan aku. Kenapa? Aku mencoba berkomunikasi dengan si virus yang nggak kelihatan ini karena aku sempat dibawa ke rumah sakit, sempat di X-ray juga paru-paru karena aku sampai sesak waktu itu. Ya sesaknya lumayan parah gitu dan memang ternyata sudah berkabut lah gitu di paru-paru. Harusnya waktu itu aku dirawat, tapi rumah sakitnya penuh sekali. Aku sampai nyari ke beberapa rumah sakit tuh nggak dapat tempat gitu dan aku juga ngelihat dengan mata kepala aku sendiri di UGD tuh orang pada berantem, rebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Jojo di Bincang Santai Bincang Syariah. Kali ini kita ditemani oleh Teh Kika Namara, musisi kenamaan Indonesia yang udah malang melintang udah bertahun-tahun. Nah, kita nggak ngomongin musik dulu nih Teh. Kita ngomongin yang lagi ya sama-sama kita hadapi sekarang ya, yaitu COVID-19. Gimana sih Teh kehidupan Teteh gitu selama COVID-19? Kan dulu tuh ada PSBB, ada PPKM gitu. Apakah ada perbedaan ataukah ya sama aja sih atau jauh lebih stres gitu Teh? Teteh ngerasainnya gimana tuh? Iya, sebetulnya baik PSBB maupun PPKM sih kan pada dasarnya pelaksanaannya hampir sama gitu ya. Cuman bedanya mungkin gini, PSBB itu kan waktu tahun 2020 bener ya. Itu level ketakutannya, kekhawatirannya atau keparnoannya itu lebih besar gitu ya kayaknya waktu itu karena COVID-nya baru masuk ke Indonesia, itu kaget, ya. Terus sempat ngerasain juga tuh yang ngelihat orang pada di supermarket ngeborong segala macam. Pakai baju hasil apa? APD kayak baju APD ya. gitu, kayak itu sempat ngerasain lah era-era kayak gitu. Kemudian di penghujung 2020 kan kita udah semua udah lebih agak santai lah gitu ya, artinya udah bisa mulai belajar menerima ya udah gitu, memang udah ada virusnya, udah banyak orang yang kena. Kemudian di 2021 kita jalanin yang namanya PPKM. Itu tentunya juga pastinya masing-masing tuh ada ceritanya gitu ya. Memang selama PPKM ini sih kalau aku ngerasainnya tuh sebetulnya hampir sama aja kayak PSBB itu, cuman memang kemudian masuknya varian Delta itu bikin paranoid baru gitu kan, terus yang wah apalagi ini udah beda lagi gitu kan, dan kita melewati masa-masa di mana terutama kemarin tuh ya kurun waktu mungkin bulan Juni sampai Agustus atau September itu yang setiap hari tuh kayak mau buka handphone tuh takut nggak sih Jo? Ada aja kabar beritanya tuh duka ya. Atau nggak teman kita ada yang positif atau apa gitu. Jadi itu stres dengan level yang berbeda lagi tuh ya selama ngejalanin PPKM itu, ya itu sih berita duka itu. Kemudian alhamdulillah aku sempat kena juga di bulan Juni kemarin. Satu keluarga tuh aku, suami dan juga anak aku yang perempuan gitu. Jadi ngalamin langsung pengalaman kena COVID tuh kayak apa gitu ya. Selama ini mungkin cuma denger cerita-cerita orang, rasanya tuh gini, gejalanya tuh gini, kalau mau sembuh tuh minum ini. Akhirnya ngerasain sendiri, ngerasain langsung gitu. Jadi ya berwarna banget memang PSBB dan PPKM-nya. Banget Teh. Dari pengalaman Teteh nih melewati PSBB, melewati PPKM, terus Teteh sendiri kena gitu sekeluarga ya bahkan gitu ya. Wow, itu pasti banyak perasaan yang terjadi dalam diri campur Teteh aduk gitu ya. Campur benar. aduk kayak gado-gado gitu kan. Ya, pelajaran apa sih Teh yang bisa diambil gitu Teh setelah Teteh mengalami banyak dari kena COVID-nya atau dari selama menjalanin PPKM dan PSBB? Dua-duanya Teh, biar lengkap. Dua-duanya. Biar kita tahu bareng-bareng nih apa yang dirasain Teh Kikan. Oke, mungkin yang pertama selama ngejalanin PSBB dan PPKM ini ya, kalau buat aku yakin banyak juga sahabat Bincang Syariah yang merasakan hal yang sama, bahwa kita semua kaget, kita semua tentunya sedih dengan situasi ini gitu ya.
Karena tiba-tiba aja kita nggak bisa kemana-mana, kita dianjurkan untuk tidak berkegiatan yang ada di lingkungan orang ramai gitu. Kemudian aku sebagai musisi jelas terimbas sangat terimbas gitu dengan adanya virus COVID-19 ini. Tapi di sisi lain, aku juga merasakan bahwa ini tuh seperti semacam dikasih waktu ya sama Allah gitu untuk untuk berkontemplasi, merenungkan banyak hal gitu. Dan terutama kalau buat aku pribadi yang paling kerasa gitu ya, yang paling penting itu adalah waktu bersama keluarga gitu. Karena seperti sebelumnya, kan sebelum ada COVID, PPKM, PSBB ini kan istilahnya kita tuh semua sibuk masing-masing lah. Anak-anak aku juga udah gede-gede gitu kan, udah pada SMA gitu. Jadi mereka dengan kehidupannya, aku dengan kehidupan aku, dengan pekerjaan aku dan lain sebagainya. Begitu ada COVID, kemudian harus PSBB dan PPKM, otomatis kita lagi jadi lebih sering sama-sama. Ngumpul jadi satu. Ngumpul jadi satu. Itu yang pertama, dikasih waktu benar-benar untuk merenungi lagi gitu. Apa sih yang sesungguhnya paling penting, esensial dalam hidup gitu. Ternyata bukan ngejar harta, ternyata tuh bukan kerja, bukan apa, tapi ya kepada siapa, akhirnya kita kalau pulang ke rumah tuh ketemunya siapa itu gitu, satu. Kemudian kedua, kita di-challenge gitu, kita ditantang untuk benar-benar muter otak dengan cepat nih. Karena nggak bisa lagi, aku misalnya musisi gitu ya, nggak bisa lagi konser gitu, ya udah berarti harus online streaming. Akhirnya aku sama suami di rumah, gimana nih kita memaksimalkan apa yang ada di rumah ini. Akhirnya kita dengan segala sisa kekuatan tuh mencoba membangun studio kecil gitu di rumah. Yang penting tempat itu bisa produktif lah gitu ya, supaya bisa membantu ini dapur ngebul terus nih gitu ya, kasarnya kayak gitu karena memang otomatis job semua di cancel kan, karena memang nggak bisa ada keramaian, nggak bisa ada konser gitu. Akhirnya yaitu aku ngerasanya kita semua dikasih tantangan baru gitu ya. Teman-teman juga banyak yang misalnya jadi jualan online, mau itu makanan, minuman atau barang kayak gitu ya. Buat aku ini sih hikmah-hikmah yang menurut aku melatih kita kayak buat naik kelas lah gitu ke level berikutnya. Kalau kamu kebiasaannya nyanyi, misal kayak aku gitu ya, nih dikasih tantangan baru, oke kalau nggak nyanyi mau ngapain? Karena kemarin itu jujur aja untuk pertama kalinya selama PSBB dan PPKM itu aku memberanikan diri untuk jadi host. Padahal seumur hidup nggak pernah jadi host. Dan itu kenapa? Itu sebenarnya karena untuk nge-cut budget. Jadi supaya kita nggak usah ngundang lagi orang jadi host, akhirnya udahlah Kikan aja hostnya gitu. Malah jadi ini ya Teh ya, belajar sesuatu yang baru. Betul. Dan ini pasti banyak banget yang setuju ya Jo, karena benar-benar begitu kita nggak bisa kemana-mana harus di rumah aja. Ada yang nyari hobi gitu, ada juga yang kemudian itu tadi ya, mencoba berbisnis gitu. Hal-hal yang mungkin tadi kita pikir kayak gue gak akan bisa deh, kayak gue gak akan bisa, tapi toh ternyata bisa gitu kan. Nah itu menurut aku sih ini pelajaran-pelajaran pentingnya dikasih COVID ini ya gitu, sama yang di atas gitu. Mungkin dua hal itu kalau sehubungan dengan PPKM dan PSBB. Kalau sehubungan dengan kena COVID-nya gimana itu tuh, aduh itu soalnya ini Teh disclaimer, aku belum pernah gitu positif alhamdulillah belum pernah. Anak kesayangan Tuhan. Amin. Nah itu juga jujur buat aku itu cukup bikin shock ya, karena selama sebelum aku kena itu, aku juga selalu kayak punya kepercayaan yang kayak nggak akan kena deh gitu. Kayak aku tuh sehat gitu di rumah, berjemur, rajin olahraga gitu-gitu kan. Sampai memang ya itu sedikit ada celah kelalaian lah, disitulah kamu tidak boleh takabur, karena memang waktu itu tanpa aku tahu ternyata anak aku tuh habis ketemu sama teman-teman dan ternyata ada yang positif lah, kurang lebih seperti itu, tanpa menyalahkan siapa-siapa ya, karena memang udah ininya lah, udah takdirnya dari yang di atas. Nah itu yang pertama, anak aku dulu yang perempuan kena tanpa aku tahu kalau dia kena, dan aku yang ngurusin dia selama dia sakit dan tanpa kecurigaan sama sekali kalau dia tuh kena COVID gitu. Akhirnya ya aku kena juga, dan memang waktu kena tuh ada perasaan sedikit marah gitu ya, kayak Tuhan kenapa aku sih gitu, ada perasaan kayak gitu di antara orang yang banyak ini, kenapa harus aku dan keluarga aku yang kena gitu. Cuman ya dipikir-pikir lagi, ya memang balik lagi varian Delta itu cepat sekali menularnya gitu ya. Kita juga gimana pun misalnya kita merasa padahal kan saya udah disiplin prokes nih gitu ya, kemana-mana pakai masker, cuci tangan dan apa lain sebagainya, tapi ya itu sedikit celah aja memang bisa. Dan akhirnya aku mikir lagi, aku inget banget nih Jo ya, waktu aku kena, yang nomor satu paling bikin aku stres adalah karena aku tahu aku harus isolasi. Jadi bahkan bukan penyakitnya, bukan rasa sakitnya, karena sakit banget tuh waktu itu sebetulnya ya, badan nggak enak apa segala macam, tapi yang bikin stres justru bukan itu. Yang bikin stres karena aku tahu aku harus isolasi,
itu aja udah jadi bikin negative thinking Cara gitu. psikisnya kena Betul, ya. betul. Makanya orang banyak bilang kan COVID itu sebenarnya lebih banyak nyerang psikis daripada fisik gitu. Tapi kemudian hari ketiga di kamar aja nggak bisa kemana-mana, hari keempat akhirnya aku mikir sendiri gitu. Akhirnya aku kayak ngomong gini ya ke diri aku. Ya udah, sekarang virus ini udah di badan kamu, mau marah terus, mau protes terus, nggak jadi sembuh juga kan gitu. Aku ngomong sendiri gitu ke diri aku. Akhirnya aku bilang, ya udah deh virus COVID gini deh, kita ini aja deal-dealan aja nih ya. Maksudnya kamu juga udah jangan bikin aneh-aneh di badan aku. Kenapa? Aku mencoba berkomunikasi dengan si virus yang nggak kelihatan ini karena aku sempat dibawa ke rumah sakit, sempat di X-ray juga paru-paru karena aku sampai sesak waktu itu. Ya sesaknya lumayan parah gitu dan memang ternyata sudah berkabut lah gitu di paru-paru. Harusnya waktu itu aku dirawat, tapi rumah sakitnya penuh sekali. Aku sampai nyari ke beberapa rumah sakit tuh nggak dapat tempat gitu dan aku juga ngelihat dengan mata kepala aku sendiri di UGD tuh orang pada berantem, rebutan. Dan itu yang berantem tuh adalah orang-orang keluarga yang membawa orang-orang tua yang ada komorbid. Akhirnya aku pikir udah deh aku ngalah aja. Maksudnya aku mau ngotot di rumah sakit pun ada orang-orang yang lebih gitu. dan ada orang-orang yang lebih memerlukan gitu kan. Ya udah akhirnya pulang aja akhirnya di rumah gitu dan karena jujur aja yang bikin saya setiap sesek itu datang sih, tiap sesek itu datang tidur nggak bisa flat, harus agak duduk gitu karena kalau nggak bisa nafas. Ya akhirnya dijalaninnya awalnya dengan sebel-sebel marah dan apa, akhirnya lama-lama ya mikir-mikir nggak jadi kemana-mana juga sih kalau marah-marah ya. Jadi akhirnya aku pikir yuk kita bersahabat aja yuk gitu, kayak ya udah kamu ada di badan aku akan coba menyehatkan badan aku dengan segala cara, ya mudah-mudahan kamu juga nggak akan aktif-aktif lagi di badan aku. Alhamdulillah habis mikir gitu malah lebih apa ya namanya, karena mungkin enak kali lebih plong gitu. Afirmasi. Betul kekuatan afirmasi itu ya ternyata emang dahsyat banget, luar biasa. Dan ya itu sih salah satu pelajaran terpentingnya dari kena COVID itu gitu, bagaimana kita menghadapi ego diri kita sendiri gitu. Dialog dengan diri sendiri dan lain sebagainya. Begini Teh, meskipun aku nggak pernah COVID ya, tapi kan sekeliling ada dampaknya nih, kan antara ada keluarga yang kena PHK, akhirnya ekonomi keluarga terguncang, ada orang kesayangan kena COVID yang bahkan sampai meninggal dunia gitu. Itu kan bikin kita sedih, frustasi dan lain sebagainya. Jadi COVID ini meskipun kita nggak pernah kena, tapi kita pasti dapat dampaknya gitu. Betul. Nah, tadi kan Teteh cerita tuh soal musisi yang gimana cara menghadapi. Kalau aku kan penulis Teh, jadi masih bisa nulis dan lain sebagainya. Cuma musisi ini gimana sih Teh, industri musik akhirnya dampak COVID tuh gimana gitu ke industri musik? Kalau dampak ke musisi, dampak ke industri musik dan terutama musisi pada khususnya ya, ini memang jujur berat sekali, terutama untuk teman-teman musisi yang pemasukannya itu adalah dari bermain musik secara reguler kayak di kafe-kafe, karena mereka itu benar-benar main musiknya tiap hari, dapat gajinya dari situ gitu. Mungkin beda sama kalau kayak aku kan istilahnya per job, satu job dapat itu mungkin bisa lumayan safe lah untuk sebulan 2 bulan gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman musisi kafe ini memang sangat terdampak. Kemudian kedua juga teman-teman musisi jalanan, pengamen dan lain sebagainya, itu otomatis turun drastis karena nggak ada orang di jalan kan. Waktu kita PPKM, PSBB itu kan benar-benar nggak ada orang gitu. Jadi memang ini berat sekali. Tapi alhamdulillahnya ya justru dengan kejadian ini pun tingkat solidaritasnya itu justru naik gitu. Jadi banyak sekali pihak-pihak kayak misalnya asosiasi manajemen, asosiasi road manager kayak gitu-gitu, itu membuat acara charity di mana itu isinya kita semua musisi-musisi ikut nyumbang lah berapa lagu, ada yang lagunya dilelang dan lain sebagainya, ngumpulin dana untuk kemudian diserahkan kepada teman-teman yang membutuhkan ini, baik itu musisi kafe, musisi jalanan, dan termasuk juga yang banyak sekali terdampak itu sebenarnya adalah kru panggung. Oh iya. Ya, kru band, kemudian kru panggung yang misalnya untuk lighting, yang kerjanya untuk di backstage, betul, itu juga sangat terdampak karena hampir nggak ada lagi event besar kan seperti itu. Dan ya itu concern kita juga. Jadi aku memang melihatnya juga balik lagi gimana ya, untuk kita terdampak pasti kita stres gitu, tapi ternyata kekuatan memberi itu juga bisa sangat menguatkan buat kita sendiri. Bener, bahagia lihat orang lain bahagia gitu ya, mungkin kayak gitu sih. Berarti untuk sekarang struggle-nya itu di online music, bukan live music lagi ya? Betul, lebih banyak di online. Tapi itu pun kalau kita ngomong online music ya, kan masih susah untuk bikin yang berbayar gitu, karena balik lagi mungkin penontonnya pun belum bersedia
membayar sekian uang untuk beli tiket misalnya, sementara sensasi nonton live itu nggak dapet karena gimana pun juga dibatasi layar gitu kan, entah itu laptop atau handphone kayak gitu. Jadi ya ini memang harus terus berevolusi untuk sampai nemuin apa sih format yang enaknya ya. Ininya sih ya apa keinginannya sih idealnya sih udah nggak usah online lagi, semua kita bisa balik lagi kayak dulu konser off air biasa gitu. Sebenarnya nggak cuma industri musik ya Teh, banyak bidang ya pastilah terdampak gitu sama COVID. Nah, tapi kan kita harus menghadapi COVID nih Teh. Bagaimanapun kondisinya, apapun apa bentuknya gitu, entah varian Delta atau sekarang ada tuh di India yang lebih parah lagi ya, aku lupa namanya. Nah, menurut Teteh nih, kita karena harus menghadapi itu, kita harus ngapain gitu? Kalau kan tadi di backstage ini apa namanya kita cerita gitu tadi di backstage kalau ada musisi yang memaksakan untuk ayo kita live musik gitu, padahal kan protokol kesehatan juga kita masih banyak yang abai gitu. Kemudian ya kalau mau live music kan harus ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi gitu. Nah, harus gimana nih Teh kita nih Teh untuk ya udah kita survive bareng si virus ini, kita hidup bareng yuk gitu. Itu gimana tuh? Oke, kalau dari sisi musisi ya aku bicara dari sisi musisi yang produknya adalah sebuah karya musik gitu ya. Kalau ditanya ini mau bertahannya gimana sih gitu, nomor satu sih aku hanya bisa bilang yang pertama yang cukup penting itu adalah memang nggak boleh berhenti produktif. Kayak gimana pun kita stres gitu ya, gimana pun kita tahu bahwa kayak gini loh, seolah-olah ya percuma aja produktif nggak akan ngasilin apa-apa juga di era sekarang ini gitu ya, di masa sekarang ini. Tapi kan justru ada keistimewaan atau apa ya perbedaan di saat kamu menghasilkan produk atau karya itu di saat kamu tertekan dengan di saat hidup kamu lagi biasa-biasa aja. Itu akan beda sekali outputnya gitu, hasil karyanya gitu. Kayak gini ya Teh, kalau bikin lagu lagi galau itu pasti lagunya bagus ya. Persis. Nah, kayak gitu kurang lebih ya, kayak gitu. Jadi sebetulnya justru situasi pandemi dan COVID ini tuh bisa jadi inspirasi yang banyak sekali sebetulnya gitu ya, termasuk juga itu tadi kayak tadi yang kita bahas gitu, berita duka gitu ya. Aku juga sempat kehilangan beberapa teman dekat, saudara juga gitu. Itu kan sebetulnya bisa jadi balik lagi bisa menjadi inspirasi gitu ya untuk menulis lagu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut aku kalau ditanya gimana sih bertahan gitu ya di dalam ini kondisi ini semua gitu. Kita memang harus bisa berpikir lebih apa ya? Visioner lah, kalau istilah kerennya gitu ya, berpikir beberapa step lebih maju. Kalau kita udah tahu kondisi kayak gini, istilahnya gini, nih kira-kira misalnya tahun 2022, kayak akan kayak gimana sih trennya nih, orang nikmatin musiknya akan kayak apa. Nah kalau kita udah bisa ngebaca itu, kemudian kira-kira apa yang akan dibutuhin sama orang di era, aku ngasih contoh aja ya, waktu aku mulai membangun studio mini di rumah itu, untuk bisa jadi tetap produktif, itu harga lampu nih, ya kita ngomong paling gampang aja lampu nih. Dari yang tadinya harganya misalnya biasa aja gitu, tapi karena akhirnya semua orang harus PSBB dan PPKM dan semua orang akhirnya mencoba membuat studio di rumah, itu harganya tuh pada naik semua gitu. Artinya kan itu bisnis, itu peluang bisnis, itu loh maksud aku. Jadi harus bisa berpikir beberapa step ke depan lah untuk bisa ngebaca, oh oke gitu. Misalnya aku bilang, kayaknya nanti 2022 tuh orang akan nikmatin musik dengan cara A gitu. Untuk itu aku harus bikin apa ya? Atau mungkin aku bisa jualan apa ya untuk bisa meraih apa keuntungan atau apalah dari situ. Kurang lebih kayak gitu sih Jo maksud aku. Jadi emang harus jeli dan memang balik lagi. Mungkin yang bisa menguatkan kita semua tuh walaupun orang sering bilang yang adalah ini fakta ya. Artinya gini, kita semua menghadapi badai yang sama tapi kita ada di perahu yang berbeda. Itu benar banget ya, itu benar banget. Artinya efek COVID ini, imbas COVID semua dengan baik buruknya itu kita semua kena. Tapi kan kemampuan orang bertahan, survival mode-nya itu beda-beda gitu ya. Ada yang nggak kerja 2 bulan ya nggak apa-apa, dia tetap punya uang. Ada yang nggak bisa harus kerja karena besok nggak tahu mau makan apa kayak gitu. Nah itulah gunanya di momen kayak gini, kita tuh harus selalu ingat untuk saling menguatkan sebetulnya gitu. Kalau buat aku pribadi ya gitu, entah itu teman yang kita kenal, sahabat, keluarga, atau bahkan untuk orang-orang yang kita nggak kenal, kita nggak pernah nggak artinya tidak secara tidak terkonek secara pribadi gitu ya. Tapi ya itu tadi gitu, artinya aku juga kadang-kadang pengen gitu, bukan pengen sih, maksudnya pernah bikin live nyanyi gitu di IG. Itu ya emang sebenarnya tujuannya emang hanya supaya kita bisa saling nguatin aja, karena aku tahu bahwa
ngibur orang itu, maksudnya orang bisa seneng hanya denger aku nyanyi. Ya udah, itu hanya mungkin untuk hari ini hanya itu yang bisa aku lakukan, karena misalnya aku mungkin belum bisa nyumbang uang atau apa gitu. Ya udahlah, bikin live aja di Instagram, bikin orang seneng aja dan merasakan kebersamaan itu loh yang menurut aku penting gitu ya. Walaupun balik lagi kita semua mungkin ada di perahu yang berbeda gitu. Jadi melakukan hal sekecil apapun gitu ya, untuk solidaritas kita. Oke, sahabat Bincang Syariah, kita bisa mengambil kesimpulan ya dari perbincangan tadi saya dengan Teh Kikan, bahwa kita nggak bisa ya kembali ke masa lalu gitu. Jadi akhirnya kita harus berhadapan dengan masa kini, di mana kita harus berdampingan dengan virus corona atau COVID-19 ini, dan kita harus mempertahankan bagaimana cara kita untuk beradaptasi dalam menghadapinya. Bisa dengan cara memperketat protokol kesehatan, bisa tadi yang Teh Kikan bilang dengan melakukan inovasi-inovasi, dan jangan lupa Teh Kikan juga mengatakan bahwa ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini. Salah satunya adalah kumpul bareng keluarga, itu sangat berarti banget buat kita, buat hidup kita. Oke, sekian dulu dari aku, Jojo. Terima kasih ya Teh Kikan. Sama-sama sudah hadir Jojo. di sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi Teh. Oke, sahabat Bincang Syariah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.